Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai testing jaringan dengan materi Routing Dynamic Link State. Materi ini ada beberapa topik yang perlu kita akan bahas ya. Yang pertama, bagaimana nanti memahami cara kerja protokol routing pada link state, kemudian bagaimana memahami OSPF beroperasi serta bagaimana mendisplay routing dinamik menggunakan OSPF serta memahami cara kerja daripada protokol routing hybrid. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui dulu distance vector versus link state. Apa sebenarnya perbedaan antara distance vector dengan link state. Nah, di distance vector itu ada beberapa klasifikasi termasuk update rutin secara periodik ya yang bisa dilakukan. Kemudian waktu konvergennya lambat, mudah dikonfigurasi serta berisiko terjadi routing loop. Kemudian routing mendeteksi hanya router tetangga saja. Nah, kalau konfigurasi link state itu yang pertama adalah konfigurasinya lebih rumit ya dibanding distance vector. Kemudian router mendeteksi semua router yang berpartisipasi dalam proses. Jadi kalau kita gunakan routing link state ya, itu mampu untuk melakukan partisipasi dalam proses routing mendeteksi semua router. Kemudian update, everything right. Kemudian bebas risiko, kemudian routing loopnya, waktu konvergennya lebih cepat ya. Nah, ini kelebihan daripada atau perbedaan mendasar antara distance vector dengan link state. Nah, distance vector dan link state ini ada beberapa klasifikasi ya. Cenderung kalau distance vector spesifikasi resource-nya, perangkat CPU, memori, router dibutuhkan sederhana, jadi tidak terlalu rumit lah. Kalau link state ya makan resource routing lebih banyak, proses lebih banyak ya, termasuk CPU dan memori lebih banyak makan proses kerja, central process unit dan memori. Kemudian update informasi routing membutuhkan lebih banyak bandwidth kalau distance vector. Kalau link state, update informasi routing lebih hemat bandwidth. Nah, kemudian kalau distance vector, router tidak memiliki informasi topologi network secara keseluruhan. Nah, kalau link state, setiap router mendapatkan gambaran peta topologi network secara lengkap. Nah, ini beberapa perbedaan mendasar mengenai distance vector dengan link state. Adapun kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihan daripada link state ya, fast perubahan topologi, kemudian membutuhkan CPU, memori yang lebih, kemudian tahan terhadap resiko routing loop. Kekurangannya membutuhkan desain network yang tepat. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan daripada link state. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke OSPF. Apa itu OSPF? Open Sort Path First. Di dalam OSPF itu adalah termasuk protokol routing open standar. Kemudian ada algoritma DITSCAT ya. Kemudian traffic packet update minimal, scalability, hub count unlimited, kemudian support VLSM, kemudian multi vendor development ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada dalam OSPF. Open Sort Path First. Apa saja Open Sort Path First itu? Cara kerja standarnya adalah bagaimana pengiriman data ya, misalkan dari router 1 ke router 2, memberikan informasi saat memulai OSPF, mengirimkan paket inisialisasi misalkan hello. Nah, setelah itu paket hello diterima oleh semua tetangganya R1 ke R2. Nah, paket dikirim tidak terlalu sering ya, digunakan untuk menemukan router OSPF yang bertetangga saja. Nah, biasanya kalau kita gunakan OSPF hello ini untuk memberikan router terdekat terhadap tetangga untuk Nah, bagaimana kalau OSPF di link state advertisement-nya atau LSA-nya? Nah, kalau LSA secara keseluruhan itu adalah link interface router, kemudian state-nya adalah status interface dan hubungan dengan router tetangganya. Bagaimana hubungannya?
Nah, di LSA ini paket OSPF berisi link state dan informasi routing yang akan dikirimkan kepada semua router OSPF. Nah, database link state ini OSPF dibangun dari LSA yang dihasilkan oleh router-router dalam satu area saja. Nah, dengan database ini OSPF menggunakan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik best router ke semua network yang ada. Ini kalau cara kerja kalau di OSPF link state advertisem. Nah, bagaimana kalau OSPF tabelnya? Nah, tabelnya itu terdiri dari 3, ada network, topologi, dan routing. Nah, di network itu berisi informasi tentang semua router network yang sukses. Kalau di topologi berisi informasi tentang semua network dan kemungkinan jalur path mencapai network yang tersebut. Nah, kalau routing disebut juga forward database, di mana hasil dari algoritma ini dihasilkan dalam bentuk dijalankan atau di database topologi. Nah, ini yang ada di dalam OSPF tabel. Kemudian ada juga OSPF FT trick ya. Saat menjalankan algoritma di track, OSPF menggunakan metrik total cost paling rendah. Nah, seperti apa cost bandwidth-nya itu misalkan 100 bandwidth Mbps. Nah, untuk cost penggunaan bandwidth-nya pun sudah diatur di sini. Mulai dari bandwidth-nya, kemudian mulai dari OSPF cost-nya. Dari 56 kbps sampai dengan gigabyte Ethernet sampai 1000 Mbps. Kemudian OSPF terminalnya ya, di mana diatur mengenai area link. Link ini berarti antara router 1 dengan router 2. Sebuah network atau interface router memiliki informasi state antara lain status, IP address, tipe network, bandwidth, IP address router yang terhubung ke interface. Ini hubungannya antara sebuah network atau interface router, link. Bagaimana terhubung antara router 1 dengan router 2 untuk testingnya. Nah, kalau router ID ya, router ID itu berisi tentang IP address sebagai identitas router proses OSPF. Kemudian IP address tersebar dari semua interface loopback-nya. Kemudian IP address tersebar ke semua interface fisik yang aktif. Nah, jika tidak ada interface loopback yang dikonfigurasi, maka dapat di-assign manual oleh user. Jadi, kalau belum dikonfigurasi berarti kita dapat assign manual user. Nah, interface yang digunakan untuk read harus selalu up to date karena satu lebih utamakan untuk menggunakan interface loopback atau assign manual. Bagaimana OSPF, Nightboard, dan ADS-JC? Kita lihat. Nah, ini untuk ilustrasi Nightboard. Dua router atau lebih yang memiliki interface yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, bagaimana kalau misalkan dua router yang memiliki interface yang terhubung dalam satu jaringan? Nah, terhubung oleh point to point atau serial, kemudian terhubung oleh satu switch Ethernet, kemudian terhubung dalam satu frame relay network. Nah, ini ya. Kemudian network akan bernegosiasi untuk melakukan DHCC. Pertukaran paket update hanya antar network yang sudah DHCC ya. DHCC ini hubungan antara dua router yang memungkinkan kedua dapat saling bertukar paket update. Tidak semua network dapat DHCC. Jadi ini untuk topologi routernya ya. Kemudian bagaimana untuk mendesain area? Desain area, bagaimana Anda mampu mengelompokkan network router yang memiliki area ID yang sama. Kemudian bagaimana pertukaran update hanya antara router dalam satu area yang sama. Bagaimana router dapat terjadi anggota lebih dari satu area. Semua router dalam area memiliki database topologi yang sama. Benefitnya dapat mengurangi routing overhead. Ya, waktu konvergennya lebih cepat, informasi network lebih hanya dibatasi oleh area network tersebut ya. Ini untuk desain area. Bagaimana topologi desain areanya? Nah, bisa kita lihat misalkan area 1 ya, area 0 ya. Kemudian di sini juga bagaimana bisa terhubung menggunakan area bordernya. Jadi dia satu paket area border di mana area 0 disebut area backbone ya.
rotor backbone-nya, kemudian rotor yang menghubungkan satu area dengan area yang lain disebut ABR. Kemudian tipe network. Nah, tipe network itu antara lain point to point, broadcast, kemudian no broadcast, multi access. Nah, apa itu point to point? Hanya beranggotakan dua router, ya, X serialnya. Kemudian kalau broadcast network multi access, ya, ada 3 router di sini yang digunakan menggunakan Ethernet. Nah, kalau non broadcast multi access tidak memiliki kemampuan broadcast, ya, tapi tetap juga 3 router yang digunakan frame relay. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu point to point? Nah, point to point ini tidak membutuhkan pemilihan DR maupun BDR, ya. Ini seperti inilah, semua router akan berefisiensi. Kalau broadcast seperti apa? Ya, broadcast ini ada pemilihan DDR BDR di dalamnya. Kemudian kalau broadcast pemilihan DR dan BDR, ya kita lihat ya, seperti ini. Kemudian kalau dia pemilihannya dari BDR dan BDR untuk topologinya ya. Jadi ketika terjadi perubahan link atau network, router mengirimkan LSA dari via multicast. Nah, selanjutnya untuk open config. Nah, ini yang akan kita isikan ke konfigurasinya ya, untuk router config-nya. Di mana ada proses ID, network address, wildcard mask, kemudian area ID. Untuk konfigurasinya juga selanjutnya di router. Nah, bagaimana kalau topologi yang kita nanti akan praktikumkan itu yang di sini. Config. Ya. Setelah itu untuk verifikasi bordernya, kemudian bagaimana hasil verifikasinya dijalankan nanti ya. Nah, untuk materi praktikum kita nanti akan kita bahas di praktikum PDF ya. Jadi praktikum berbasis aplikasi simulasi di Cisco. Nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana praktikum-praktikum yang akan kita bahas mengenai materi routing dinamik ya, link state, sehingga materi ini dapat terfasilitasi untuk kita pelajari sama-sama. Oke. Baiklah, materi singkat yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini mengenai routing dinamik. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas di video selanjutnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.